Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 256, 21 Muharram 1444 Hijriah, 19 Agustus 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Merdeka menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri ini baru saja merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini patut dilakukan setiap muslim. Negeri ini telah merdeka dari penjajahan secara fisik atau militer. Bersyukur atas kemerdekaan tentu bukan dengan sekadar memuji kebesaran Allah SWT secara lisan, tetapi dengan menggunakan nikmat kemerdekaan ini untuk mewujudkan ketaatan pada perintah dan larangannya. Sayang, dengan bercermin pada perjalanan bangsa ini hingga hari ini, kemerdekaan justru dimaknai dengan kebebasan, termasuk bebas dari aturan-aturan Allah Sang Maha Pemberi Nikmat. Bahkan muncul sejumlah tindakan untuk mendiskreditkan ajaran Islam di alam kemerdekaan, seperti melarang anjuran berjilbab di sekolah-sekolah sampai menyempatkan isu radikalisme terhadap ajaran Islam. Pendengar rahimakumullah, kemerdekaan vs liberalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri. Namun celakanya, bentuk dan makna merdeka yang dijadikan acuan adalah kebebasan yang dibangun masyarakat barat yang sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan. Kemerdekaan lalu diterjemahkan dengan liberalisasi kehidupan umat manusia, atau kebebasan dari segala keterikatan dan paksaan, termasuk keterikatan dan paksaan ajaran agama. Menurut kaum liberalis, kemerdekaan itu harus menjamin hak-hak asasi manusia berupa kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan beragama, dan kebebasan perilaku. Di alam kemerdekaan, rakyat harus dijamin bebas berpendapat sekalipun pendapatnya itu merusak dan berbahaya. Semisal usulan legalisasi ganja atau pendidikan seks bagi anak dan remaja. Negara yang merdeka juga harus menjamin kebebasan kepemilikan, termasuk penguasaan sumber daya alam yang harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berlakulah prinsip hukum rimba dalam bidang ekonomi. Siapa yang kuat, dia bertahan. Yang lemah akan tersingkir. Di Indonesia hari ini, 1% orang kaya menguasai 50% aset nasional. Lewat kebebasan kepemilikan, segelintir orang juga menguasai lahan di tanah air. Almarhum mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, pernah mengatakan bahwa telah terjadi penguasaan tanah oleh konglomerat di Indonesia. Dia merinci 80% lahan dikuasai konglomerat domestik dan 13% dikuasai oleh konglomerat asing. Sebaliknya, tak kurang 74% masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah. Sebanyak 32% menyewa dan 42% menumpang. Hari ini mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa penjajahan telah bertransformasi menuju gaya baru atau neokolonialisme atau neoimperialisme. Penjajah barat tidak lagi menggunakan kekuatan fisik untuk mengeksploitasi kaum pribumi. Namun mereka mendoktrinkan ideologi mereka pada negara jajahan sambil merampok kekayaannya melalui tipu daya kerjasama lewat para pemimpin boneka dan konstitusi yang mereka rancang. Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, juga Fakta Perdagangan seperti World Trade Organization disetir oleh negara-negara barat untuk kepentingan mereka dengan menciptakan pasar bebas dimanapun. Produk-produk asing akan membanjiri negara-negara berkembang, bahkan bisa mematikan industri dalam negeri karena kalah bersaing. Terbukti pasar e-commerce yang dikatakan akan membantu UMKM ternyata dikuasai produk impor. Indef mengatakan data Asosiasi E-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual marketplace adalah barang impor. Produk lokal hanya 7%. Di sisi lain, kebebasan perilaku melahirkan doktrin My Body is My Authority. Selain menolak kewajiban berjilbab, prinsip hidup ini membuat kerusakan moral meruyak di mana-mana. Perzinaan, prostitusi,
tukar-menukar pasangan, swinger, LGBT, pornografi, dan sebagainya. Kemerdekaan, kata mereka, adalah bebas melakukan apa saja. Ironinya, dalam bidang hukum dan politik, kemerdekaan justru tidak membuat negeri ini bebas dari cengkeraman ideologi dan sistem politik asing, demokrasi. Demokrasi terbukti melahirkan oligarki, kekuasaan yang berada di segelintir orang. Hasilnya, muncullah kebijakan kapitalistik yang menguntungkan oligarki. Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa 92% pemilihan kepala daerah dikuasai cukong. Lahirlah kemudian para kepala daerah yang bermental koruptor. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan ada 429 kepala daerah ditangkap KPK karena terlibat korupsi. Melihat realitas ini tidak aneh. Meski sudah 77 tahun merdeka, kondisi negeri justru makin terpuruk. Semua terjadi karena salah memahami makna kemerdekaan sebagai kebebasan, lepas dari aturan agama. Bahkan bebas mendiskreditkan ajaran agama dan menempatkan agama sebagai musuh bersama. Ujungnya justru penderitaan rakyat lahir batin. Maha benar Allah yang telah mengingatkan manusia akan kebinasaan mereka saat mereka memperturutkan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari agama. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71, "Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun." Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini serta semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan atau Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Pendengar rahimakumullah, merdeka dengan takwa. Suatu kesalahan besar jika menyebut ketaatan pada Islam itu mengekang kemerdekaan. Sebabnya, misi kedatangan Islam justru untuk memberikan kemerdekaan sejati kepada manusia. Islam datang di tengah penderitaan umat manusia akibat penindasan kekuasaan yang zalim dan sistem perbudakan yang berlaku. Islam lalu memerdekakan manusia dari semua itu. Prinsip itu tercermin dalam dua hal. Pertama, Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk dan manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT. Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Najran yang berisi misi pembebasan tersebut. Amma ba'du, fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad, wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Amma ba'du, aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba atau manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dengan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba atau manusia. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 5 halaman 553. Islam datang menghapuskan sikap tirani para raja, kaisar, kaum bangsawan dan kaum feodal terhadap sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa prinsip kesetaraan dan kemuliaan hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sebaliknya, sekularisme yang melahirkan kapitalisme justru menciptakan kelas-kelas sosial, lalu memberikan privilege kepada kaum kaya dan para penguasa. Mereka bisa menguasai sumber daya ekonomi, juga bisa menentukan hukum. Islam justru menempatkan manusia setara di mata hukum. Dalam sistem pemerintahan Islam, tak ada privilege atau keistimewaan bagi para pejabat dan keluarganya dengan memanfaatkan hukum dan fasilitas negara. Ibnu Sirin meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membeli sejumlah unta. Ia lalu menggembalakan unta-unta tersebut di kawasan unta-unta zakat hingga unta-unta miliknya gemuk dan harganya bertambah mahal. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengetahui hal itu, beliau berkata pada anaknya, "Tidak ada yang menjadi milikmu selain modalnya saja. Adapun kelebihannya harus dimasukkan ke Baitul Mal kaum muslim." Kedua, Islam membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu. Keselamatan dan kebahagiaan seorang muslim adalah ketika ia bisa menundukkan hawa nafsunya pada aturan Allah SWT. Manusia menyangka dengan hidup bebas tanpa aturan mereka mendapatkan kemerdekaan. Yang terjadi, mereka justru menjadi budak hawa nafsu yang akan menyeret mereka ke dalam kebinasaan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih." Ada 3 perkara yang membinasakan: kebakhilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan membanggakan diri sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemerdekaan yang dirasakan umat hari ini justru mendorong manusia melampiaskan hawa nafsu untuk mencari kesenangan jasadiah atau hedonisme yang malah melahirkan tekanan jiwa dan sosial. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan menyebut angka prevalensi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia sekitar 1 dari 5 penduduk di Indonesia. Sebaliknya, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap cukup atau qanaah terhadap karunia Allah SWT. Kekayaan bukan diukur dari keberlimpahan materi, tetapi dari kayanya hati. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kaya itu bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi kaya itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat muttafaq alaih. Wahai kaum muslim, sungguh negeri ini belum merdeka secara hakiki. Penghambaan kepada sesama manusia serta ketundukan pada ideologi dan kepentingan asing masih terjadi. Kekayaan alam negeri ini masih terus dieksploitasi oleh asing sebagaimana dulu mereka merampok rempah-rempah dari negeri ini. Jiwa umat juga belum merdeka akibat budaya hedonisme yang diciptakan ideologi batil dari barat, kapitalisme. Kita terus dijauhkan dari ketaatan pada hukum-hukum Allah SWT. Barat terus mengobarkan Islamofobia hingga banyak dari umat ini membenci agamanya sendiri. Karena itu, raihlah kemerdekaan hakiki dengan mengokohkan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan semua hukum-hukumnya agar kita menjadi orang merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 256. Merdeka menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.